Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah. Mudah-mudahan mulia di dunia, mulia di akhirat. Kita kembali kepada pembahasan tentang fadilah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang sudah kita bahas, yaitu di antara fadilah beriman kepada malaikat, kita hendaknya bersyukur atau memunculkan rasa syukur karena Allah telah menjadikan di antara malaikat ditugaskan untuk menjaga fisik manusia. Dan kita sudah jelaskan melalui dalil-dalil bahwa Allah menyuruh malaikat menjaga dari alam rahim, lalu kemudian malaikat disuruh Allah, ditugaskan Allah menjaga kita dari kecelakaan pada tubuh. Makanya kadang-kadang kita bisa menghindar dari musibah pada badan karena dorongan dari malaikat. Kita sudah bacakan hadis bahwa malaikat kadang-kadang mengatakan kepada kita, jangan ke situ, di situ berbahaya, atau minggirlah. Nah, misalnya begitu. Jadi yang malaikat tidak bisa jaga adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Itu yang malaikat tidak bisa menepis. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan kita menjadi celaka, maka malaikat selalu menjaga fisik kita. Dan itu salah satu kemuliaan bagi hamba Allah yang dijaga oleh malaikat. Baik, kita lanjut adab fadilah berikutnya, yaitu dengan beriman pada malaikat maka memunculkan rasa syukur kepada Allah, karena di antara malaikat Allah telah tugaskan agar membimbing manusia kepada kebaikan. Jadi di antara salah satu suruhan Allah pada malaikat, yaitu malaikat ditugaskan untuk mengajak hamba berbuat baik. Dan ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita ini setelah dicipta, lalu ditugaskan untuk dijaga tubuh kita kepada malaikat, lalu bahkan ditugaskan malaikat untuk membimbing agar kita tidak jatuh ke dalam keburukan. Dan ini berdasarkan beberapa dalil
yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ini ada qarin. Qarin itu pendamping, penjaga, dan qarin ada yang dari golongan malaikat, ada yang dari golongan syaitan. Jadi kita ini selalu didampingi oleh malaikat dan syaitan. Dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud dengan derajat yang sahih, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Kata Rasulullah, setiap kita, setiap hamba itu selalu didampingi oleh dua qarin, yaitu ada qarin dari golongan jin dan ada qarin dari golongan malaikat. Semua, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat ketika mendengarkan ini lalu kemudian mereka bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Apakah engkau pun di sampingmu selalu ada malaikat dan selalu ada jin? Apa jawaban Nabi? Qala wa iyaya, begitu juga aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah pun ada qarin dari malaikat dan jin, illa, kecuali annallaha a'ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tetapi beda aku dengan kalian, kata Rasulullah, jin yang mendampingiku dengan izin Allah sudah masuk Islam dan dia tidak menyuruhku kecuali berbuat baik. Jadi jin yang ada pada Rasulullah ditundukkan kepada Rasulullah sehingga dia masuk Islam dan dia tidak membisikkan kejahatan pada Nabi. Kalau jin yang ada di samping kita apa? Sampai jinnya pun bingung, kita lebih jin daripada jin. Ya, ada orang jahat Pak, Masya Allah, lebih jin daripada jin. Maksiatnya banyak sekali, mungkin jin saja enggak melakukan itu. Jadi jinnya yang bingung, ini qarinnya yang mana ini? Sampai segitu ada manusia yang bermaksiat. Jadi ini menjadi dalil pertama bahwa kita ini selalu ada pendamping. Nah, kemudian apa yang terjadi pada kedua pendamping kita? Ini semua kita ada. Ada perbedaan yang menyolok di antara kedua pendamping ini, yaitu yang berasal dari golongan malaikat yang ditugaskan mendampingi kita, dia selalu mengajak, mendorong, menasihati pada kebaikan. Sedangkan dari golongan jin selalu mengajak untuk berbuat kemungkaran. Jadi ini makanya ada tarik ulur dalam hati kita. Kadang-kadang kita ketika ingin melakukan sesuatu terdengar bisikan bersitan di hati, jangan, nanti masuk neraka, jangan, pikir-pikir dulu, kalau kamu bunuh orang nanti resikonya besar. Kan ada tu terduduk, kita mikir, wah, itu sedang dibisikkan oleh malaikat. Jadi bukan gerakan hati dengan sendirinya, itu dibisikkan oleh malaikat. Yang mau makan riba sudah berada di pintu bank, terduduk, teringat isi pengajian, jangan, kata malaikat, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Itu malaikat bisik. Tapi setelah itu didorong lagi oleh syaitan, ambil saja, baik kau fikir panjang, ya, nanti kita fikir masuk neraka tu nanti, yang penting kamu bisa bangun rumah dulu,
yang penting isterimu tidak minta cerai, yang penting dia bahagia, kata-kata ju. Itu kata syaitan. Bapak jangan lihat saya seperti syaitan. Tadi itu contoh. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa yang mengatakan seperti itu keadaannya? Rasulullah. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Rasulullah berkata, inna lisyaitan lamma. Kata Rasulullah, syaitan itu punya bisikan bi ibni Adam, kepada anak Adam. Walil malak lamma. Malaikat pun berbisik-bisik kepada anak Adam. Syaitan berbisik-bisik, malaikat berbisik-bisik. Bisikan syaitan, apa yang dia lakukan? Rasulullah menyambung, fa amma lammatus syaitan, bisikan syaitan itu bentuknya adalah fa'i'adun bisyarr wa takzib bil haq. Syaitan itu kalau berbisik di hatimu, dia selalu mendorongmu untuk berbuat syar, berbuat jahat. Wa takzib bil haq, dan dia mendustakan kebenaran. Ini level-level orang enggak kesurupan pun itu sering dapat bisikan itu. Sering dapat bisikan itu. Jadi kita diajak-ajak berbuat jahat. Makanya kadang-kadang kita ini enggak bisa lepas daripada keinginan berbuat jahat. Muncul sendiri. Terutama kita yang kadang-kadang terjebak pada situasi yang kadang-kadang disuruh pilih, sogok atau tidak, sogok tidak. Kalau enggak sogok, anak kita ini kesempatan terakhir. Kalau nyogok, dosa. Tidak sogok, rugi. Mungkin dia enggak dapat kerja. Kita bermusyawarah sama isteri, Kiban, kayak mana nih kita jual sawah? Ini sudah sampai pada level panitia minta uang rokok. Rokoknya 10.000 selop. Jadi kata panitia, anak bapak kemungkinan lulus, tapi ya kami lihat keadaan, tergantung, mintanya 40 juta. Kita musyawarah sama isteri, di situlah bisikan-bisikan itu datang. Apalagi kalau isteri kita memang turunan syaitan, langsung dia nyaut, udah, mau saya pikir panjang bang, ini kesempatan kita terakhir. Kalau dia nggak lulus di situ, nanti waktu tua kita nggak ada yang kasih makan. Akhirnya disetujui, jual sawah, nyogok, supaya bisa lulus di kedokteran, supaya bisa lulus masuk ke instansi tertentu. Begitu keadaan kita, dan itu banyak Pak. Terutama bagi orang-orang yang tidak tersentuh dengan pengajian-pengajian, tidak mengerti tentang hukum, itu mudah mereka terjerumus ke dalam maksiat akibat lammatus syaitan. Jadi syaitan tu ngajaknya ke situ terus. Itulah awal kenapa kita ada keinginan berbuat jahat. Kalau syaitan sudah bekerja sama dengan nafsu, di situ mulai kita berada di puncak akan berbuat sesuatu. Maka penahannya adalah bisikan malaikat, dan modal kita adalah iman. Maka Rasulullah mengatakan berikutnya, wa amma lammatul malak, tapi bisikan malaikat, fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haq. Malaikat itu selalu berbisik agar engkau terus melakukan kebaikan, dan engkau tasdiq bil haq, membenarkan kebenaran. Itu maksudnya kita selalu nanti diajak pikirkan al-haq, tentang kebenaran adanya surga. Ini sedekah jadi enggak? Jadi enggak? Jadi syaitan mengatakan, oh, usah sedekah, pikirkan dulu, isi rumahmu belum lengkap, TV masih 24 inci, TV tabung ganti,
dengan yang model rata, berbisik-bisik. Sedekah nggak ada, Supra X ada, dibisik sama syaitan, ganti dengan NMAX. Ini bukan maksud yang punya NMAX sudah ditipu sama syaitan. Ini bagi yang nggak bersedekah. Bagi yang sedekahnya kuat, mobilnya ada, NMAX ada, itu aman. Ya, artinya paling kurang seimbanglah antara hidup nyaman dengan menyamankan kehidupan orang. Tapi begitu maksudnya. Jadi bisik-bisik. Nah, malaikat kemudian yang mengatakan, udah, itu dunia, raihlah surga, bersedekahlah, ingat-ingat sedekahmu akan memadamkan api neraka. Itu kan beradu-beradu. Makanya kita kadang-kadang mau sedekah saja terduduk dulu ya, terutama mereka yang imannya 50-50. Sedekah tidak. Kalau sedekah ini nanti nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Nah, di situ malaikat datang menguatkan, bersedekahlah, pikirkan keindahan hidup di surga. Kadang-kadang bisa menang malaikat, kadang-kadang bisa menang syaitan. Lalu Nabi mengatakan, faman wajada zalika falya'lama annahu minallah falyahmadillah. Barang siapa yang engkau mendapatkan kenyataan bahwa engkau memenangkan kebaikan, ketahuilah, kata Nabi, falya'lam, ketahuilah, semua kemenangan itu, artinya engkau berhasil berbuat baik, semua itu datangnya dari Allah. Maka pujilah Allah. Makanya kita yang berhasil sedekah, habis sedekah ucapkanlah alhamdulillah, kita menang di atas bisikan syaitan. Berarti malaikat berhasil mengajak kita kepada kebaikan. Pujilah Allah, kata Nabi, falyahmidillah, yang sudah berbuat baik, berhasil mengantarkan satu sak beras kepada anak yatim dan ibunya, pulang, pujilah Allah. Kenapa berhasil itu? Karena izin Allah. Berarti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayatut taufiq untuk menjalankan hidayah asal kita. Jadi Nabi ingin mengingatkan kita, jangan merasa bahwa kita yang berhasil, tapi Allah yang memenangkan pertarungan itu. Lalu Nabi sambung, wa man wajadal ukhra, tapi siapa yang mendapatkan kenyataan bahwa dia memenangkan bisikan syaitan, falyata'awwas billah minasyaitanir rajim, bersegeralah ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi menang, kita mulai ke arah maksiat, maka untuk melindungi diri itu segeralah bermohon perlindungan kepada Allah dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa qara'a, lalu Rasulullah membacakan ayat asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ingat-ingat, kata Rasulullah, ini dalam surah Al-Baqarah 268, Rasulullah mengingatkan bahwa Allah mengatakan syaitan selalu mengajakmu, ya'idukumul faqra, selalu mengingatkanmu tentang kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia selalu mengajakmu berbuat keji. Jadi apa maksud Allah? Syaitan selalu mengingatkanmu kepada kefakiran. Syaitan itu, Pak, selalu berusaha membuat kita jangan kasih harta kita ke orang, karena nanti kamu miskin. Kita punya uang, dibisik syaitan, jangan kasih. Kalau kamu kasih sedekah untuk anak yatim, anakmu sendiri kayak mana mau masuk pesantren? Sekarang masuk pesantren, uang pendaftaran pertama 10 juta ke atas rata-rata. Itu diingatkan, padahal kita tujuan baik masukkan anak pesantren, tapi bertemu dengan sebuah tantangan. Ini ada tetangga yatim, nggak ada makan, ibunya sakit-sakitan, ayahnya stroke, mana duluan? Pilih untuk kehidupan anak atau pilih duluan itu? Padahal mungkin anak nanti masuknya mungkin bulan-bulan 10 contohnya. Itu syaitan mulai berbisik, ya'idukumul faqra. Syaitan selalu mengganggumu bahwa engkau akan fakir, engkau akan miskin. Kan sering kita dapatkan bisikan itu, Pak. Jadi jangan kasih, nanti kita perlu tu untuk SPP belum. Padahal Allah sudah janji yang membantu memasukkan kebahagiaan
ke dalam hati seorang mukmin yang sedang ditimpa kesusahan, maka Allah akan lepaskan kesusahannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang melepaskan kesusahan seorang mukmin, Allah lepaskan kesusahannya. Itu janji Allah. Maka jangan pikir panjang ketika kita bantu orang yang sedang kesusahan. Anak kita dibantu macam-macam caranya. Nanti pas detik-detik dia mau masuk harus daftar, ada saja Allah beri rezeki. Tiba-tiba kita ketemu wang di jalan dalam plastik, isinya 12 juta, pas untuk masukkan anak ke pesantren. Tapi itu wajib bayar. Contohnya begitulah, itu contoh paling bodoh. Tapi ada cara. Tiba-tiba dagangan kita yang biasanya kurang laku karena kita sudah habiskan harta untuk bantu orang, lalu Allah lariskan dagangan kita sampai mencukupi uang. Itu semua janji Allah. Nabi mengatakan, wa kana Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu senantiasa menolong hamba yang lain. Itu janji. Maka tidak ada orang yang hari ini menolong orang lalu dia miskin gara-gara menolong orang, tidak ada. Pasti ditolong Allah. Dan inilah bentuk bisikan-bisikan syaitan. Dari sini menjadi dalil berikutnya bahawa kita ini bertarung di antara dua bisikan. Yang mengajak-ngajak kita selalu berbuat baik adalah bisikannya para malaikat. Maka coba lihat bagaimana sayangnya Allah pada kita, sampai diutus malaikat agar kita tidak tersesat. Tapi kenapa kita tersesat juga? Karena kita keluar priam, kita pekak peluit. Mereka sudah bilang jangan, nanti kena, jangan, kata malaikat, dibakar nanti, jangan, ditusuk nanti di akhirat, jangan, terus-terusan dibilang begitu. Tapi kita keluar. Makanya lah orang-orang yang tidak mau dengar bisikan malaikat ini, dia paksakan diri masuk ke maksiat. Itu semua pilihan hatinya. Karena kita diberi akal oleh Allah. Makanya kan banyak ayat yang Allah mengatakan afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Pakan hana kata mikir, apa hana otak ke, kata Allah. Itu bahasa Inggerisnya begitu, Pak. Apa enggak ada otak? Otak diberi Allah, kenapa enggak mikir? Itu nanti masuk ke neraka. Kita sudah diingatkan berkali-kali, tapi tetap juga melakukan maksiat yang sama. Itu berarti pilihan diri sendiri, dan kita telah menzalimi diri sendiri. Yang berulang-ulang tidak bayar zakat, itu diingatkan oleh malaikat, cuma kita terus mengulang-ulangnya. Yang sudah bertahun-tahun tidak mendaftarkan diri untuk berhaji, itu diingatkan oleh malaikat, ini uang dah ada, daftar haji 25.100.000, kenapa tidak daftar, kenapa engkau beli lagi yang lain-lain, diingatkan terus itu. Maka kita terfikir sekali-sekali, terfikir iya, tapi kita batat bin tunggang, nggak daftar-daftar tuh, uang habis, padahal uang banyak. Berarti apa ni ceritanya ni? Cerita menzalimi diri sendiri. Jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat itu ketika kita mau melakukan kebaikan disuruh oleh Allah apa? Catat segera, kata Allah. Baru mau melakukan kebaikan suruh catat terus, kata Allah. Kalau jadi, kali lipatkan pahalanya 10. Tidak jadi, dapat 1 pahala dengan niat berbuat baik. Sampai segitunya malaikat ditugaskan oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim untuk memasukkan kita ke surga. Dan malaikat paling senang dengan orang yang berbuat baik. Itu dilindungi oleh malaikat, Pak. Mulai dari langkah keluar dari rumah sampai pulang, orang berbuat baik itu dilindungi, dimohon ampun, dipayungi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Jadi Rasulullah menceritakan tentang hal yang gaib yang terjadi pada kita, namun kita nggak bisa lihat. Apa kata Rasulullah?
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min kharijin yakhruju min baitih, kata Rasulullah, kalau ada orang atau seorang hamba yang mau keluar atau melangkah keluar dari rumahnya, illa bibabihi rayatan, pasti di depan pintu rumahnya dia telah ditunggu oleh dua rayah, dua bendera. Ini perkara gaib, Rasulullah tahu, kita nggak bisa lihat, Rasulullah bisa melihat. Rasulullah kasih tahu kita, percaya tidak? Itu yang jadi iman. Apa kata Rasulullah? Setiap orang yang keluar dari rumah ditunggu oleh dua bendera di depan pintu rumahnya. Bendera siapa itu? Rayatun biyadi malak wa rayatun biyadi syaitan. Satu bendera dipegang oleh malaikat dan satu bendera dipegang oleh syaitan. Jadi sebelah kanan pintu rumah kita itu malaikat nunggu dengan benderanya. Bendera itu maksudnya panji, ya, dia pegang untuk menaungi orang yang keluar. Tapi satu lagi dipegang oleh syaitan, benderanya itu juga menunggu orang yang keluar dari rumah. Siapa yang akan mereka tampung dengan bendera itu? Fa in kharaja lima yuhibbullah azza wa jalla ittaba'ahu al-malak birayatihi. Kalau orang itu keluar dari rumah berniat baik, ingin melakukan satu amal saleh, maka syaitan, maka malaikat mengangkat bendera itu. Jadi segera dinaungi oleh malaikat. Kata Rasulullah, falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji'a ila baitih. Malaikat terus menaungi orang yang akan berbuat baik itu dengan benderanya sampai orang itu sampai kembali ke rumahnya. Jadi semua niat berbuat baik dibantu oleh malaikat, dilindungi setiap langkahnya, ditemani sampai perbuatan baik itu terjadi. Itu ditugaskan oleh Allah. Makanya ketika kita keluar dari rumah, apa yang mau kita lakukan? Seorang suami mencari nafkah karena Allah. Jadi sebenarnya dia keluar bukan karena tuntutan sebagai seorang suami saja, tapi dia lakukan karena Allah menyuruh mencari rezeki untuk anak dan isteri. Itu yang keluar dari rumah dengan niat itu. Dia faham Allah yang suruh, dia faham Nabi mengatakan bahawa setiap langkah suami yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk isteri dan anaknya diberi pahala. Bahkan satu suapan yang dia suapkan, yang dimakan oleh isteri dan anaknya, satu suapan pun berpahala dari nafkah yang kita cari. Dia keluar dengan niat itu, malaikat melindunginya sampai ke kantornya, lalu dia pulang kembali dalam lindungan malaikat. Kalau dia kerja di kantor yang tidak haram, ya, tapi kalau dia kerja di kantor yang menggerakkan haram, berarti otomatis dia akan dilindungi oleh syaitan. Jadi itu terjadi. Semua perbuatan yang kita niatkan baik itu langsung bendera malaikat terangkat, didampingi kita Pak sampai ke rumah sakit. Jadi kita keluar dengan isteri, apa tujuan? Ternyata melakukan takziah, ziarah ke orang sakit. Itu didampingi itu oleh malaikat. Cuma kita nggak nampak Pak, karena kita belum diizinkan melihat. Karena kalau nampak bahaya juga, tiba-tiba kita lihat ada bendera melayang-layang atas kepala kita, itu nggak jadi ke rumah sakit, kita yang masuk ke rumah sakit. Jadi Allah buat itu supaya kita ini hanya taat dalam iman saja. Semua perbuatan baik didampingi sampai ke rumah sakit, ternyata dibawa pulang lagi, ya, pulang di jalan itu selalu dalam dampingan malaikat. Mau keluar salat berjamaah, kita keluar subuh, nampaknya gelap gulita, padahal ada malaikat yang mendampingi kita. Ya, kita kan pergi dari tempat jauh-jauh Pak, kadang-kadang nggak ada lampu, gelap gulita, padahal ada malaikat yang mendampingi. Seandainya keyakinan kita kuat dengan hadis-hadis ini, kita tidak ada rasa takut.
Karena kalau sudah didampingi oleh malaikat, syaitan tidak berani mendekat. Tidak berani mendekat. Syaitan enggak eksis itu kalau malaikat ada. Nah, kalau yang ingin berbuat jahat, apa kata Rasulullah? Orang yang ingin berbuat jahat, wa in kharaja lima yaskhutullah, ketika seseorang keluar ingin berbuat keburukan atau sesuatu yang dibenci oleh Allah, ittaba'ahu syaitan birayatihi, dia diikuti oleh syaitan dengan benderanya. Jadi syaitan memberi semangat, ya jalan terus, pokoknya engkau harus berhasil menusuk, membacok. Ini kalau mau berantem sama tetangga ni, pas kita bawa parang dari pintu, kita tiba-tiba bersemangat, padahal kita orangnya enggak terlalu semangat. Ranking 45 dulu di sekolah, IPK 2, tapi begitu kita pegang parang, semangat. Kita bersemangat untuk mengajak berkelahi, berantem. Itu diberi dorongan oleh malaikat, oleh syaitan. Lalu kemudian falam yazal tahta rayati syaitan hatta yarji'a ila baitih. Kalau orang itu ingin berbuat jahat, terus dilindungi oleh bendera syaitan sampai pulang. Yang pergi dari Lok Semawi menuju ke Jakarta, ingin melakukan kejahatan, itu malaikat, itu syaitan itu mendampinginya sampai ke Jakarta. Sampai di hotel, syaitan berbisik, rugilah di hotel sendiri. Itu bisikan syaitan. Sewa aja orang, jangan yang laki, yang perempuan. Tapi ada juga yang sewa laki. Sampai pulang, sampai pulang. Makanya para peselingkuh itu didampingi syaitan terus, supaya jadi itu, Pak. Supaya jadi, jangan sampai nggak jadi. Itu semua telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini bertarung di antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Syaitan membuat kita bersemangat berbuat jahat, malaikat menahan-nahan kita agar tidak berbuat jahat, dan mereka senang dengan orang berbuat baik sampai dilindungi oleh malaikat. Nah, kemudian ada satu hadis yang tersisa, malaikat itu sampai menjaga kita agar berbuat baik sampai waktu tidur. Sampai waktu tidur. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata, iza awa ar-rajul ila firashihi atahu malak wa syaitan. Ketika seseorang mendatangi pembaringannya, maka dia didatangi oleh malaikat dan syaitan. Maksud mendatangi, orang mau tidur, itu syaitan dan malaikat pun bergerak, sesuai dengan porsi masing-masing. Fayaqulul malak, nah ketika orang mau tidur, malaikat akan berkata, ikhtim bi khair, akhirilah harimu dengan kebaikan. Maksudnya sebelum tidur lakukanlah kebaikan. Makanya kan kadang-kadang keluarga yang soleh itu, orang tua berteriak sama anaknya, nak udah wudu. Itu teriakan itu siapa yang suruh teriak? Malaikat dengan izin Allah. Jadi malaikat kadang-kadang membisikkan kebaikan pada anak-anak melalui orang tua. Ibu yang salihah, ayah yang saleh mengatakan, udah wudu? Nggak ingat kayak mana ayah bilang suruh wudu, karena Nabi selalu berwudu sebelum tidur. Terus mamaknya mepek-pek, kata mamaknya, kan udah mamak bilang berkali-kali, jangan lupa wudu. Itu bisikan kepada orang tua. Malaikat mengingatkan agar anak ini berbuat baik sebelum tidur. Begitu juga kita ini, Pak, kalau kita ini punya ilmu, terfikir tuh dibisik oleh malaikat, kita udah terbaring ini, udah hampir lelap, sudah selio, Pak, antara tidur dengan tidak, tiba-tiba terbangun, belum wudu, lalu kita ke kamar mandi, berwudu, tidur lagi. Sebelum tidur kita baca doa, kita teringat Nabi suruh baca 3 qul tambah ayat kursi, lalu hembus di tangan
sejauh tangan sampai. Itu waktu duduk dilakukan. Itu semua bisikan siapa? Kok kita terbangun lagi? Malaikat dengan izin Allah. Malaikat mengatakan kabada golong ka semayat, golong ka wudu. Pakai bahasa Aceh juga kadang-kadang. Malaikat kan bisa semua bahasa. Kata malaikat bangun, kamu belum baca doa, terbangun tu. Itu perjuangan malaikat untuk mengajak berbuat baik. Sampai malaikat mengatakan, dan saya mengatakan malaikat mengatakan karena keyakinan memang dari hadis-hadis Nabi. Malaikat mungkin akan berbisik, ucapkanlah la ilaha illallah sebelum tidur. Itu semua perjuangan itu dari bisikan malaikat. Wa yaqulu syaitan, lalu Nabi mengatakan syaitan ikut bertempur mengajak kita kepada keburukan. Apa kata syaitan? Ikhtim bisyar, tutuplah malammu dengan keburukan. Jadi diajak-ajak oleh syaitan, tutuplah malammu dengan keburukan. Apa yang dilakukan syaitan? Dia akan ajak orang itu tidur terlelap tanpa wudu, tanpa doa. Ada yang tiap malam begadang terus-terusan, Pak, ngupat di kedai kopi tiap malam. Jadi pulang jam 2, begitu mulut sudah terbuka menguap berulang-ulang. Karena kata Rasulullah, menguap itu bahagian daripada syaitan. Udah menguap jam 2 pulang, masuk ke rumah nggak ada baca bismillah, padahal penahan syaitan supaya nggak bisa masuk ke rumah kita bismillah. Masuk begitu saja, nggak ada wudhu, nggak ada apa-apa, tidak ada solat witir. Sampai di rumah buka HP, nonton yang tidak baik sebelum tidur. Itu semua perjuangan syaitan. Jadi pas kita buka HP itu kok terbuka yang aneh-aneh, yang tidak baik. Sebelum tidur syaitan berkata, tutuplah malammu dengan keburukan. Itu perjuangan syaitan. Dan ingat-ingat bahawa syaitan pernah berjanji di hadapan Allah, fabima aghwaytani, ya Allah, kalau engkau telah mengusirku dari surga, mengutukku, melaknatku, maka aku akan menjerumuskan anak Adam. Aku jerumuskan anak Adam, ku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ku datangi mereka sampai engkau tidak mendapatkan mereka yang bersyukur kepadamu kecuali sedikit. Itu janji syaitan. Maka dia habis-habisan, Pak. Kalau kita fikirkan, kan bodoh kali pekerjaan dia. Kalau kita fikir, ngapain dia urusan kita, kan begitu seharusnya kan. Tapi itu janji nenek moyangnya. Pekerjaan syaitan itu hari-harinya digaji oleh komandan, oleh rajanya iblis, itu untuk menjerumuskan kita saja. Jadi mereka buka tiap tahun lowongan untuk pekerjaan, menjerumuskan anak Adam. Itu gaya hidup mereka, itu janji nenek moyang. Makanya syaitan itu nggak ada lelahnya mengajak kita kepada keburukan. Sampai mau tidur pun dia berani mengatakan, tutup malammu dengan keburukan. Nah kemudian Rasulullah mengatakan di ujung hadis, fa in zakarallah, kalau orang yang mau tidur itu berzikir kepada Allah dengan baca doa, membaca ayat-ayat yang disuruh oleh Nabi, summa nama, lalu dia baru tidur, atat al malaikah takla'uhu, maka malaikat akan melindunginya sepanjang malam sampai subuh. Jadi orang-orang yang tidur dengan zikir kepada Allah dilindungi malaikat sampai subuh. Bahkan dalam hadis yang lain, dari Ibnu Hibban, Syu'aib Al-Arnaud mengatakan sahih, itu sampai Rasulullah mengatakan, kalau seorang hamba yang tidur dalam keadaan bersuci, artinya berwudu, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, kata Rasulullah. Lalu dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu karena dia tidur dalam keadaan suci. Saya tidak bacakan lagi bunyi hadisnya. Malaikat ternyata bermohon kepada Allah, ya Allah, orang ini tadi tidur dalam keadaan berwudu, maka ampunkanlah dosanya sebelum dia bangun. Begitu setianya malaikat. Dan semua kisah yang kita sebutkan dalam hadis tadi, semuanya adalah
bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu dengan menugaskan malaikat menjaga kita, dan itu tidak mampu dilakukan oleh satu orang pun yang menjadi backing kita, Pak. Tidak mampu. Tak ada orang yang mampu ditugaskan kau jaga, nyo jaga rumah ni, jaga yang satu rumah saja tembak menembak katanya, ya. Yang sama-sama jaga dalam satu rumah katanya tembak menembak, itu satu rumah, Pak. Allah suruh jaga, Masya Allah, sampai bangun. Oleh kerana itu, apa kesimpulan kita? Dengan beriman pada keterangan-keterangan tentang tugas malaikat ini, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat sayang pada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini membuahkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.